timbul pikiran, setelah itu timbul pikiran, pertanian gagal, pesawat tempur gagah-gagah gitu kan. Ya udah main-main aja, kuliah nggak kuliah. Itu saya semester 2 lah, saya kenal rokok, narkoba, alkohol. Itu saya kenal itu sampai semester 8 saya sakit jiwa. Stresornya itu awalnya karena nggak diizinkan gitu kan, obsesi saya tidak patah gitu, tidak terpenuhi. Jadi saya pelariannya ke narkoba. Ya saya udah kenal narkoba itu, ya saya nyesal sendiri lah kan, karena ada kasih sayang keluarga, saya terketuk kan, saya untuk memberikan sesuatu yang keluarga minta untuk sembuh aja udah, nggak ada permintaan macam-macam. Apalagi orang tua saya, mama, yang saya minta itu bukan kau harus beli rumah sama saya, beli mobil, yang penting kau sembuh katanya. Halo penonton Parintal Channel dimanapun berada, jumpa kembali kita pada episode kali ini dengan Parintal Channel yang dibangun oleh komunitas pencinta alam dan lingkungan hidup dan juga kemanusiaan tentunya. Dan kali ini kita akan membahas topik yang tentu sangat menarik sekali dan sebenarnya banyak sekali yang sering kita temui, banyak teman kita, saudara atau orang-orang di sekitar kita adalah tentang ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Dan untuk membahasnya saat ini sudah ada di depan saya, abang kami semua di Parintal Channel, yaitu Bang Barita Sinaga. Ya. Halo Bang Lestari. Terima kasih ini udah meluangkan waktunya untuk berbagi sharing dengan kita di sini, dan kita harap pembicaraan kita ini bisa juga menginspirasi pada teman-teman penonton lain semua, termasuk caregiver juga, orang tua, teman, adik, kakak yang mempunyai saudara atau teman yang mengalami mental illness. Seperti kita ketahui kan, kasus ini banyak sekali terjadi, dan yang paling kita khawatirkan adalah banyak orang yang tidak menyadarinya seperti itu kan. Padahal seperti abang sendiri, walaupun mengalami hal tersebut, ternyata bisa hidup dengan normal dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Dan salah satunya adalah masih bisa beraktivitas di Parintal Channel, di Parintal Hijau Lestari, kemudian masih bisa datang di sini. Bisa bersosialisasi. Gitu. Iya, masih bisa bersosialisasi ya. Kalau begitu untuk pertama ceritakan dulu latar belakang apa lah, mungkin masa kecil kemudian sampai kuliah aja. Seperti itu. Kalau saya lahir 3 Februari 1970 di Medan. Saya lahir dengan normal. Saya TK di TK Antonius, SD Antonius, SMP 5 Medan, SMA 5 Medan, dan saya kuliah di Fakultas Pertanian Khusus Tahun 89. Nah, yang jadi masalah saya pemicunya stresor saya itu yaitu karena pengguna narkoba. Karena pengguna narkoba, stresor ini banyak macam, ada karena bencana, ada karena genetika keturunan maksudnya. Ada yang karena disakiti mungkin, karir juga. Kayak KDRT disakiti, banyak masalahnya. Misalnya kalau saya ini narkoba ya kan, itu rentan, maka narkoba itu rentan kali untuk jadi penderita sakit jiwa atau orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Jadi saya salah langkah dulu. Gimana ya ceritanya sampai ke sana gitu? Ceritanya gini, cita-cita saya sejak kecil itu mau jadi pilot pesawat tempur. Pilot pesawat tempur. Jadi saya
orang pilot pesawat tempur itu orang yang harus pintar dan apa kan, rajin belajar SMA gitu, sampai SMA. Sama SMA saya ikut tes Akabri dulu, Akabri masih ya. Tes Akabri, dulu tes Akabri. Saya tes Akabri menang kesehatan, kalah di fisik. Itu saya kalah, ya saya nerima kekalahan itu. Udah itu saya tamat SMA itu ikut UMPTN, dulu masih UMPTN. Saya pilih orang tua saya yang kendalanya yang selalu tidak mengizinkan saya kan. UMPTN saya pilih, dulu saya kalau kuliah itu pinginnya arsitektur. Sini kalau di USU dulu belum ada arsitektur, tahun 93 masih arsitektur. Jadi pilih UI arsitektur, itu pilih teknik elektronya UI dan ekonominya UI. Berarti waktu SMA ranking terus lah ya? Iya, termasuk 10 besar juga saya kan. Jadi karena saya pilih UI semua, orang tua nanya, kau pilih apa ini, saya bilang saya kasih tahu pilihan. Nanti kau di Jakarta siapa yang jaga kau katanya, kan ada kakak, aku bilang kakak pada itu satu udah di hidup Jakarta, nggak bisa terjaganya, pilih aja USU katanya. Karena saya bingung pilih, ya udah pertanian pilihan pertama, teknik manajemen industri kedua, ekonomi ketiga. IPC ya. Pada saat itu IPC kan, menanglah saya di pertanian USU. Ya. Menang saya pertanian USU tahun 89 ya. 89. Dan setelah itu karena saya ingin jadi Akabri, masih tetap cita-cita itu masih ada ya. Ada rencana mau coba. Di tahun berikutnya. Itu pas Natalnya di tahun 89 kalau nggak salah, Natalnya 89. Masih semester 1 lah ceritanya ya. Iya, semester 1. Bapak Uda datang. Bapak Uda, adik bapak yang di Palembang datang, katanya dia panitia di sana, Akabri. Penerimaan. Pangkatnya pada saat itu Letkol kan, TNI Angkatan Darat. Dia panitia sana. Dia cerita sama bapak, saya dengar si Barita mau jadi Akabri katanya. Iya. Ada tanyanya aku jadi apa kok nanti, angkatan apa kau ambil? Angkatan udara udah bisa itu kata udah kan. Itu udah permisi sama bapak. Ya udah saya bawa aja Barita biar saya gembleng di sana, tesnya di sana katanya kan. Oke. Kata udah. Nah, itu bapak bilang, ya udahlah di pertanian aja bisa katanya, bapak nggak ngizinkan. Pertanian aja bisa apanya itu katanya, bisa berhasil orang gitu. Nggak usah kesana lagi gitu ya. Kesana lagi katanya kan. Itu saya patah semangat. Ya udahlah, saya nggak paling pantang untuk berdebat sama orang tua kan. Saya selalu manut sama orang tua. Ya udah. Itu timbul pikiran, pertanian gagal, pesawat tempur gagah gitu kan. Ya udah main-main aja, kuliah nggak kuliah. Itu saya semester 2 saya kenal rokok, narkoba, alkohol. Itu saya kenal itu semester 8 saya sakit jiwa. Stresornya itu awalnya karena nggak diizinkan gitu kan, obsesi saya patah gitu, tidak terpenuhi, jadi saya pelariannya ke narkoba. Ya saya udah kenal narkoba itu, ya saya nyesal sendiri lah kan. Ya udahlah, awalnya tidak menerima kan, kenapa? Tapi karena saya pengguna narkoba, akhirnya pikir-pikir ya juga salah langkah gitu kan. Nerimalah. Gimana cerita awalnya gitu sampai tahu bahwa abang ada mental illness-nya gitu? Apa gejala-gejalanya? Gejala-gejalanya pada saat itu waktu tahun 93 itu pengabdian anak Stambul 90, kurasa pengabdian masyarakat kan, penerimaan mahasiswa baru. Kami Parintal P1 itu jualan di sana di pengabdian itu kan. Saya ikut
Udah saya ikut. Dia tuh di hari pertama nggak apa-apa, hari kedua gitu pas malam-malam ada detik gitu, detik perubahan, detik perubahan, gitu. Kayak switch gitu ya, kayak switch, otaknya ya. kayak di switch gitu kan. Saya kenapa nih? Dia tuh ada orang bicara seperti membicarakan kita, ada orang ketawa seperti mentawai kita. Jadi sensitif gitu ya. merasa itu diri pertama kita. kali ya. Iya pertama kali. Itu saya nangis. Kenapa aku tanya sama ke teman-teman. Itu teman-teman ya udahlah kau pulang laluan katanya kan. Teman-teman pulang duluan. Saya pulang sampai di rumah gitu. Saya bingung sendiri dengan keadaan yang saya alami kan. Diam aja diam. Nggak ada semangat makan, tidur aja. Orang tua bingung, kenapa kau kan? Salah ceritai ada kayak bicarakan apa? Perasaanku nggak enak pak, aku bilang kan. Orang tua lah akhirnya ya. Orang tua kan, itu perasaan nggak enak. Itu karena saya kelainan gitu. Itu kejadiannya bulan 8 atau bulan 9 itu ya, tahun 93. Bulan 10-nya saya disuruh tes psikologi sama orang tua. Untungnya orang tua sadar ya, ada sesuatu yang salah ada sesuatu ini, gitu ya. Karena saya menarik diri, nggak mau bergabung sama keluarga, di kamar aja kan. Tapi nangis, narkobanya masih? Enggak, narkoba enggak lagi. Pas saat itu enggak lagi kan. Lagi ya justru. Dia tuh udah tes psikologi, hasilnya neurotik pada saat neurotik itu apa itu bang? Neurotik gangguan saraf, gangguan saraf kan. Udah tuh pas sampai itu saya ceritakan saya narkoba, saya gini dan kejadian seperti di switch itu kan per detiknya tuh. Saya ceritakan juga, itu hasilnya gangguan neurotik. Dan itu pada saat bulan 10 itu saya udah orang tua nggak tahu, udah orang tua tahu kan gangguan neurotik, nggak opname langsung, udah dirujuk lah untuk opname rumah sakit jiwa atau klinik jiwa kan, tapi aku nggak apa juga langsung. Itu bulan 12 lah, bulan 12 pas tanggal 31 Desember itu. Tahun 93 saya emosi. Itu pertama kali emosi. Tidak bisa mengontrol diri ya, itu pertama kalinya. Ya. Saya nggak tahu kenapa diri saya. Jadi saya panik, marah-marah, teriak-teriak, panik kan, teriak. Itu orang tua nelpon polisi untuk bawa saya ke klinik Mahoni itu pada saat itu kan. Di klinik Mahoni lah saya di opname 10 hari. Tanggal 31 Desember. Itu enggak kuliah lagi berarti? Cuti dulu? Cuti, enggak libur aja gitu lah. Libur gitu, enggak kuliah kan. Dia tuh opname tanggal 31 Desember itu selama 10 hari saya dapat ECT saat yang pertama, yang kedua situ. ECT ini masuk electroconvulsive therapy di amigdala, di strum. Dengan kekuatan 3,2 mA ada alatnya itu kan. Tujuannya untuk menstimulus saraf-saraf sama menghilangkan memori singkat. Jadi itu saya sakit kali, setengah jam hilang sakitnya. Habis itu memang ringan pikiran, reaksi pikiran ya. Karena memori singkat dihilangkan, beban pikiran itu udah banyak kan. Bisa juga seperti itu ya. Beban pikiran udah banyak, itulah saya DCT 2 kali. Itu 10 April itu berobat jalan sampai tahun 97. Salahnya saya itu saya nggak rajin minum obat gitu. Udah tenang kan, saya udah untuk apa obat lagi, aku bilang udah tenang kok aku gitu. Dipaksa kan belum ada anjuran dokter katanya. Sementara dokter bilang sebelum itu saya nggak tahu. Dokter bilang kalau yang pertama kali sakit itu 0, 1 sampai 3 tahun rutin makan obat bisa sembuh total, putus obat. Sampai 3 tahun rutin makan obat. Tapi harus rutin ya. Rutin. Berapa kali sehari itu bang? 2 kali 1. 2 kali 1. Tapi rutin sampai 3 tahun full ya. 3 tahun full.
Baru kalau kumat lagi yang kedua itu balik lagi awal dari 0 sampai 5 tahun bisa kumat. Tapi kalau udah ketiga kali udah seumur hidup. Saya udah 3 kali lebih kumat lagi gitu kan. Ya, Akhirnya karena sekarang itu juga raja karena nggak rutin makan obat. Sementara baru saya sadari pada saat ini karena obat itulah keadaan normal itu. Ada bisa berarti dia itu, apa normal. harus diminum ya? Iya harus minum. Berarti sebenarnya mental illness itu juga sama seperti orang diabetes juga ya? Iya. Jadi seumur hidup kebutuhan. Kalau memang dia mau bukan konsumsi obat, bukan ketergantungan, kebutuhan ya. Jadi ya harus diminum gitu harus ya. konsumsi obat. Tapi kan masalahnya Bang, kalau misalnya diabetes, ini kan orangnya sadar nih. Iya. Kalau dia diabetes, dia tahu bahwa seumur hidup dia harus minum obat diabetes ini. Kalau udah parah sampai suntik insulin ya kan. Tapi kan kalau yang mental illness ini banyak yang nggak sadar. Iya banyak yang nggak sadar. Itu gimana kalau dari pengalaman Abang sendiri, gimana cara untuk memotivasi mereka atau memotivasi Abang sendiri untuk tetap minum obat gitu? Oh jadi kalau untuk sembuh itu yang penting niat ada untuk sembuh. Pertama itu mengakui. Mengakui. Ya, okay. Ada juga yang tidak mengakui dia sakit jiwa. Ada yang tidak mengakui, itu nanti yang sulit, nggak mau, nggak mau mengikuti terapi medisnya kan. Jadi pertama harus mengakui dulu ya. Itu ada niat untuk sembuh, dia itu rutin mengikuti terapi, dia itu ibadah itu ya. jangan tinggal ke ibadah. Kalau menurut saya itu ibadah itu suatu yang sakral ya. Karena menurut saya, prinsip saya gitu, kalau kita pun dekat sama Tuhan, dekat pada Tuhan, masih digoda setan. Iya betul. Apalagi kita jauh dengan setan, ya. Kita dirangkul setan, jadi bagian dari setan. Apalagi jauh dari Tuhan, ya, itu ibadah. Ada 4 itu aja kan, mengakui dia sakit, niat untuk sembuh, baru rutin ikuti terapi sama ibadah. Itu 4. Itu kalau menurut saya yang awal-awalnya menurut saya ya, itu saya juga baca untuk coping namanya kan. Apa itu coping? Coping itu untuk pertahanan diri kita untuk menuju sembuh gitu. Pertahanan diri kita untuk menuju sembuh. Coping. Itu saya baca-baca literatur juga. Itu awalnya itu kalau sakit jiwa ini memang awalnya itu sulit tidur. Itu gejala-gejala ya. Gejala-gejala ada gangguan itu. Gangguan sulit tidur. Sulit tidurnya sampai berapa hari Bang? Wah, mau 2 minggu, 3 minggu, ada yang sebulan. Berarti kalau 1-2 hari sulit tidur masih biasa lah itu ya. Itu kalau insomnia itu juga udah gangguan jiwa. Wah, dia udah bisa juga ke itu makanya obat tidur itu obatnya psikiatri juga, gangguan jiwa. Sulit tidur juga itu udah gangguan jiwa. Stres kan, awalnya stres, depresi. Kalau saya udah kena schizophrenia, stres, depresi, schizophrenia, itu sulit tidur. Itu karena pada saat tidur aja sel-sel otak rusak diperbaiki pada saat tidur. Jadi kalau nggak tidur, sel-sel otak rusak itu menumpuk. Jadi itulah makanya perlu obat tidur ini supaya dia tidur ya. Jadi adalah gangguan jiwa kan, kena rusak otak itu. Dia ada gangguan jiwa. Kalau udah sampai schizophrenia dia muncul halusinasi. Muncul halusinasi ini karena cairan zat kimia di otak nggak terkontrol, yaitu cairan dopamin sama serotonin. Itu yang memunculkan halusinasi. Halusinasi ini suara-suara, gangguan persepsi, sensorik, panca indera yang diganggu, muncul suara-suara gitu tanpa ada stimulus, nggak ada suara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul. Kayak kita aja yang dengar, kayak suara-suara panca indera, suara-suara penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan, sama pengecapan. Nanti aneh, terganggu. Kalau udah muncul halusinasi itu halusinasi itulah mensugesti pikiran, disugestilah pikiran, jadi sugesti pikiran, muncullah
waham ini keyakinan yang salah, keyakinan yang salah. Misalnya dia sebagai kalau dia waham kebesaran, aku ini penyanyi, aku ini presiden, aku ini raja, aku ini apa, waham. Baru kalau udah muncul waham, alam perasaan lah, alam perasaan, sensitif, karena dia yakin dia dirinya orang top, gampang tersinggung. Di perlakuan sewajarnya aja katanya, kau kok kayak gitu, kesalahan lah kan, kok kayak gitu. Kalau abang sendiri halusinasi ya? Enggak, kalau saya udah dulunya udah nih sudah semua. Saya alami dulu sebelum ini saya parah dulu tuh, parah. Itu udah waham, udah alam perasaan. Maka dia tuh tingkah perilaku. Tingkah perilaku dia terganggu. Kadang-kadang aneh lah, entah apa lah gitu kan. Entah bicara sendiri gitu. Ketawa sendiri, marah sendiri, berteriak-teriak. Terus perilakunya abnormal, itu semua normal lah kan. Jadi kalau yang terganggu itu dalam ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, apalagi kalau ada schizophrenia dia diagnosanya, itu proses pikir cairan kimia itu kan tadi yang nggak terkontrol, dopamin sama serotonin, baru isi pikir karena proses pikirnya itu rusak, jadi muncul halusinasi, isi pikirnya, halusinasi mensugesti isi pikirnya jadi waham. Jadi waham, baru alam perasaan, karena waham itu alam perasaannya terganggu, alam perasaan sensitif, apa gini, kadang nangis, kadang apa, baru perilaku itu empat lain terganggu dalam ODGJ. Jadi menurut saya kalau pertama tadi untuk memotivasi itu, saya sudah coba untuk tidak minum obat kan, sudah berulang-ulang saya coba itu. Akhirnya saya pikiri juga kalau tidak minum obat gelisah, apalagi sulit tidur tuh insomnia sulit tidur kan. Kalau udah sulit tidur, orang normal aja sulit tidur udah uring-uringan kan. Udah uring-uringan, yang memang ada apalagi gangguan jiwa udah gak enak perasaan. Jadi sulit tidur, itu gelisah lah kan, gelisah nggak nyaman, dia tuh ngapa-ngapain nggak enak. Itu bawaannya mau marah aja jadinya. Jadi kalau kita minum obat gitu, memang obatnya ini obat penenang semua ya, karena resep dokter semua kan obat penenang semua. Jadi kalau minum obat ini bawaannya malas, tidur, ngantuk. Tapi kalau kita ambil kegiatan ya seperti biasa, yang malas itu nggak apa. Jadi memang harus minum obat, rutin obat. Biasanya kalau udah ECT itu terapi ECT itu terapi obat nggak mempan lagi, suntik obat atau suntik nggak mempan, sampai terakhir jalan ECT lah, elektrokompulsif terapi tadi dengan strum di amigdala dengan 3,2 miliampere listrik. Oke. Jadi kalau abang sendiri apa perilaku abang yang paling parah lah gitu sampai orang semua lari gitu? Kalau perilaku saya paling saya ngamuk di rumah gitu, teriak-teriak di rumah, hancur barang. Saya nggak pernah mukul orang, nggak menyakiti orang, cuman ke barang aja saya pelampiasan, ngancuri barang, teriak-teriak, maki-maki. Saya pernah juga ngelempar rumah tetangga sampai diadukan ke polisi, sampai urusan sama polisi, wajib lapor karena saya ODGJ, terakhir dibawa ke rumah sakit jiwa lagi. Jadi kalau keadaan seperti ini saya alami mulai tahun 2010 lah. 2010 iya. Dari sejak tahun 93 itu ya? Iya, 93 2010 berapa tahun udah? 27 tahun. 27 tahun itu kalau di rumah 17. Kalau di rumah sakit jiwanya berapa tahun, Bang? Rumah sakit jiwa saya awal-awalnya itu sebulan atau seminggu ya kan. Dari awal sebulan udah pulang, seminggu pulang kan. Kalau belakangan saya udah mulai kekerasan di rumah sakit jiwa, setahun 2 tahun pulang. Terakhir 2013 inilah kekerasan juga di rumah sakit jiwa ya. Karena kalau di rumah sakit jiwa nyaman. Berarti ini rumah keduaku gitu. Di rumah kedua.
Kalau pertama-tama itu awal-awalnya enggak, karena dikurung kan. Nah, dikurung, makan seadanya, apa seadanya, semua seadanya. Itu kan yang diwajibkan untuk banyak istirahat lah kan. Iya. Tidur apa gitu. Nah, itu saya juga sering konseling lah gitu, konseling sama psikiater, nanya-nanya sama dokter sama apa, konseling. Saya nanya gini, mereka kasih arahan ini. Jadi berguna untuk coping gitu, pertahanan diri saya untuk sembuh ya, gitu untuk tadi ya. konseling gitu ya. Kalau coping itu ada 3. Apa itu Bang? Coping individu, coping regimen terapeutik, sama coping keluarga. Jadi kalau inefektif, tidak efektif, salah satu aja tidak efektif coping ini, maka untuk pencapaian kesembuhan si pasien tadi, ODGJ tadi, terhalang, tidak sempurna lah gitu. Misalnya coping individu itu pertahanan diri, kan diri sendiri, dia yang sakit, dia yang tahu. Iya, harus dari dirinya sendiri waham dulu ya. Waham tadi kan keyakinan yang salah, dia menganggap dirinya dipertahankannya, dia artis gitu, padahal dia bukan siapa-siapa, dia seorang biasa aja, dipertahankannya. Jadi itu harus dirubah. Ya orang lain hanya mengingatkan aja kan, cuma diri kita, orang hanya memberi nasihat, diri kita lah yang bisa mengoperasikan semua itu, kontrol pikiran. Kayak waham tadi, kayak halusinasi tadi. Halusinasi ini biasanya sifat halusinasi ini sifatnya ini, kalau ada aksi dia reaksi, kalau kita maui dia langsung gitu diaksi. Suara-suara itu terutama yang mengganggu harus itu kita kendalikan juga ya. Kita kendalikan. Itu kita abaikan aja, karena dia itu mensugesti pikiran kita. Dia bisa menyamar kayak iblis lah gitu, menyamar jadi apa, jadi Allah, jadi apa gitu. Aku ini. Dia mencari simpati kita. Udah kita simpati sama si halusinasi, objek halusinasi ini, dia menyetir kita dengan hal itu, jadi waham itu. Kau ini sebenarnya gini. Dia itu pukul, ada itu. Ada pukul Berarti dia. Sebenarnya itu bukan hantu ya, bukan kemasukan kesurupan ya. Kalau dari spiritualnya kan kesurupan, katanya kemasukan. Ya kerasukan itu. Kalau di medis itu tadi halusinasi gitu ya. Stimulus ya. Kalau nggak nyata dia itu. Nah, tapi sifatnya itu kayak iblis, dia nyamar jadi ini, dia ngambil simpati kita. Apa yang kita pikiri itu yang disusupinya, dimasukkannya objek pikiran itu, isi pikiran itu kan, subjeknya itu kan, itu udah habis kita simpati sama dia nyetir kita, pukul ini gitu. Itu kita atasi dengan mengandalkan diri dan minum obat tadi ya? Iya, mengandalkan diri, mengontrol diri lah, sama kayak coping tadi kan, coping regimen terapeutik. Itu coping yang diberikan sama pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit itu misalnya kasih konseling, konsultasi gitu, konseling oleh ahlinya kan, kasih obat, terapi medisnya, ngontrol obat itu. Itu satu lagi coping keluarga. Kalau keluarga ini kasih semangat gitu. Caregiver-nya lah ya. Caregiver kasih keluarga. Jadi kalau tidak salah satu aja tidak efektif, inefektif ini untuk harus efektif. Keluarga juga harus perannya ada. Itu makanya kalau di rumah sakit jiwa itu diberikan kesempatan sama keluarga, nggak boleh dititip lagi di rumah sakit jiwa. Nggak boleh. Iya, harus dipulangkan lagi ke rumah. Nggak boleh hanya sekedar ditaruhkan aja ke situ. Dititip di rumah sakit sampai selama-lamanya enggak. Berarti kalau ada Bang yang orang yang sampai di jalan ya. Itu kalau itu keluarganya berarti enggak enggak peduli ya. Misalnya enggak berjuang lah gitu ya. Mungkin udah ada keluarga yang peduli, dianya enggak mau. Banyak kompleks kasusnya ya. Kompleks kasusnya. Dianya enggak mau, dia lari dari rumah. Dia kalau yang gelandangan itu dianya nggak mau diatur-atur atau apa, mau pingin bebas, dia lari dari rumah gitu, dari rumah jadi gelandangan. Banyaklah masalahnya ya. Banyak masalah. Jadi abang termaksud beruntung lah ya. Termaksud
termasuk orang yang bisa melalui itu kan, melalui terbukti semua sekarang, step-stepnya itu. melalui step-stepnya, walaupun nggak cepat juga kan. Iya, nggak cepat 17 prosesnya tahun. juga. Itu ada proses. Yang penting itulah kita mengakui sakit jiwa. Bahwa kita ada masalah dengan kita gitu ada ya. Ada niat juga. Ikuti terapi tadi, terapi medisnya, rutin mengikuti terapi medis sama beribadah. Itu ada 4 itu aja untuk menghadapi keluar dari semua masalah Dari itu. masalah ini ya. Itu kan untuk upaya pengobatannya. Nah, kalau pesan-pesan abang kan tadi abang bilang kan triggernya itu kan gara-gara cita-cita tidak tercapai menjadi akabri gitu. Padahal seharusnya kan walaupun cita-cita tidak tercapai kan nggak harus juga kita ini ya pelariannya. Kalau itu apa nasihat abang ini bagi? Kalau menurut saya gitu kan. Jadi hidup ini jangan terlalu dikaji lah. Hidup ini ya. Berarti Bang Sam itu bahaya ya. Hidup ini jangan terlalu dikaji, biasa-biasa aja. Enjoy, sederhanakan pikiran, jangan terlalu dikaji. Karena gini juga, ada juga yang di sana itu pendeta juga ada. Di rumah sakit jiwa ini. Itu pasien pendeta, dokter, ada lagi yang kapten angkatan darat. Jadi ini tidak hanya ini ya, bervariasi itu ya, siapa aja bisa kena ya. Guru agama pun bisa ya. Ada guru agama, pendeta, guru agama juga, perawat, dokter juga ada. Jadi hidup ini jangan terlalu dikaji lah. Ini jangan terlalu dikaji ya. Kalau dikaji kali, bawa enjoy aja. Kalau dikaji kali pun hidup ini ya kejam gitu, terasa nampak kejam. Jadi kita merasa ketakutan gitu. Iya, betul. Depresi kita kan. Misalnya stres, ada depresi, pandemi COVID, takut kita menular, gimana menular ya? Gini, aduh. Terakhir kena juga. Karena kita takut-takut ya kena. Kalau enjoy ya biasa jalannya aja ya gitu kan. Jadi itu jangan terlalu dikaji. Hidup ini jangan terlalu dikaji gitu. Ya hadapi aja kalau ini siap menghadapi alternatif pilihan gitu. Kalau terlambat kayak saya tadi dilarang untuk mengikuti agabri kan, tes agabri seharusnya bukan pelarian itu ya. Pelarian itu ya. Pokoknya tetap berpikiran positif lah. Jangan merusak diri gitu. Jangan tetap berpikiran positif. Kalau untuk abang sendiri perjalanan kesembuhan yang paling berperan apa bang? Oke. Selama proses itu yang paling berperan orang kah? Apakah orang tua? Itu tiga tadi saya bilang itu, coping individu, regimen terapeutik sama keluarga. Itu tiga harus efektif. Pihak individunya sendiri, rumah sakit, dan keluarga harus apa? Harus bekerja sama ya. Bekerja sama untuk paling berperan itu. Tuh ya, tapi kan tidak juga semua orang seberuntung abang kan. Ada juga misalnya yang tidak punya orang tua. Ada. Itu kira-kira itu keluarga terdekat lah, misalnya saudaranya. Tidak juga ada keluarga terdekat. Keluarga. Nggak ada teman. Biasa. Ada nggak orang yang abang jumpai di rumah sakit seperti itu? Ada sendiri dia. Jadi dia sendiri kan. Dia gitu. Dia berpikiran untuk sembuh, tapi tujuan hidupnya nggak ada. Jadi menurut abang dari perjalanan hidup itu siapa yang paling berjasa? Yang paling berjasa itu keluarga. Keluarga ya? Iya, kasih sayang keluarga gitu. Kasih sayang keluarga. Kalau nggak ada kasih sayang keluarga, ya keluarga aja nggak peduli sama saya gitu. Apalagi orang lain gitu. Karena ada kasih sayang keluarga, saya terketuk. Kan saya untuk memberikan sesuatu yang keluarga minta untuk sembuh aja udah, nggak ada permintaan macam-macam. Apalagi orang tua saya, mama, yang saya minta itu bukan kau harus beli rumah sama saya, beli mobil, yang penting kau sembuh katanya. Sederhanakannya pikiran saya, sembuh gitu, dikonsentrasikan sembuh. Ya mak, saya kenapa ya untunglah sebelum orang tua saya meninggal, terutama mama ya. Saya udah bisa mandiri gitu. Berarti sekarang kegiatan sehari-hari abang apa bang? Kegiatan saya sehari-hari itu saya karena berkelakuan baik di rumah sakit jiwa, saya diperbantukan di rumah sakit jiwa.
yang menangani satu ruangan, pindah-pindah udah ya, awalnya Pesubuit di Sibolbuali, nama ruangannya itu Di sana nama ruangannya ya. Baru di UGD, terakhir saya di UGD perbantukan terutama untuk memandikan pasien, kontrol mandikan, udah mandi, ngasih makan, ngasih minum, menenangkan. Terutama saya juga dianjurkan sama dokter-dokter sana, sama pegawai perawat sana, saya ngasihkan testimoni untuk untuk motivasi sama pasien-pasien lain supaya cepat sembuh gitu. Itu aktivitas saya terutama. Saya juga member Oriflame. Member Oriflame juga ya. Member Oriflame juga. Oh, bisa nanti udah kita pesan tahun, ya. Udah 7 tahun ya. Udah jalan 7 tahun dan 12 nanti 7 tahun. Oke Bang, terima kasih atas sharingnya, terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih kembali. Semoga pembicaraan kita ini juga bermanfaat bagi penonton Parintal Channel ya, baik yang dia mengalami sendiri ataupun orang-orang caregiver yang memiliki atau mempunyai teman saudara apapun yang mengalami seperti Abang. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Sukses terus. Terima kasih, amin. Baik pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita dengan Bang Barita Sinaga. Semoga apa yang kami bicarakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Salam lestari, kami pamit lestari. Lestari.